Halo teman-teman, semoga baik-baik aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengunjungi channel Tukang Film. Di video kali ini saya kembali merangkum alur cerita film Rurouni Kenshin bagian 4 yang berjudul Rurouni Kenshin The Final. Disarankan kalian nonton alur cerita film Rurouni Kenshin sebelumnya. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang awal kisah Kenshin mendapatkan tanda silang di pipinya, serta pertarungan Kenshin melawan Enishi Yukishiro yang merupakan adik ipar sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film setting memperlihatkan stasiun Yokohama pada tahun 1879. Beberapa anggota kepolisian yang dipimpin oleh Hajime Saito sedang mencari bos mafia penjual senjata dari Shanghai. Mereka memasuki salah satu gerbong dan menemukan orang yang dicari, Hajime Saito. Ternyata orang itu sangat fasih berbahasa Jepang. Dia bernama Enishi Yukishiro. Hajime pun menginterogasinya, namun dengan santainya dia malah menawari Hajime untuk membeli senjatanya. Lalu saat Hajime menyuruh anak buahnya untuk membawanya, tiba-tiba dengan cepat Enishi menyerang dan menusuk salah satu anggota polisi. Dia menanyakan keberadaan Batosai sang pembantai. Hajime merasa heran mengapa dia menanyakan tentang Batosai. Kemudian Enishi berlari keluar kereta dan menyerang anggota kepolisian. Dengan kelincahan dan kecepatannya, ia dengan mudah melumpuhkan para anggota kepolisian tersebut, sementara Hajime berjalan dengan santai mengejarnya, hingga akhirnya Enishi tiba-tiba menyerahkan dirinya untuk ditangkap tanpa melakukan perlawanan kepada Saito. Scene berpindah ke Asakusa, Tokyo. Terlihat Kenshin, Kaoru, Sanosuke, Megumi, dan Yahiko sedang menyaksikan iring-iringan di mana seorang pengantin wanita mengenakan busana ala barat. Kaoru yang lagi asik melamun lalu dibuli oleh Sanosuke dan Yahiko, hingga membuatnya tersipu malu di depan Kenshin. Sementara itu di tempat pelatihan kepolisian, para anggota polisi terlihat sedang berlatih pedang. Di sana ada kepala polisi yang bernama Imamura dan pelatih Kendo Mixcawa. Tak lama kemudian Kenshin juga datang ke tempat itu untuk melihat-lihat para polisi yang sedang berlatih dan mereka pun berbincang-bincang. Berpindah ke markas besar kepolisian Tokyo, penahanan Enishi dipindahkan atau dialihkan ke pemerintah China. Enishi pun tersenyum senang di dalam kereta kuda. Mengetahui hal itu membuat Hajime marah karena ia udah capek-capek nangkep, malah dilepasin. Lalu seorang pria masuk dan ternyata dia adalah Kosawa Gejo, anak buah Shishio Makoto. Ia ditugaskan untuk menjadi mata-mata kepolisian. Meskipun sebenarnya Hajime tak mempercayainya, namun dia harus menerima keputusan atasannya. Malam harinya Kenshin, Kaoru, Sanosuke, dan Yahiko makan malam di kedai Akabeko. Pemilik kedai itu bernama Taiseki Hara dan seorang pelayannya yang bernama Tsubame Sanjo. Di saat yang sama Enishi bersama 5 anak buahnya sedang merencanakan balas dendam kepada Kenshin. Enishi menyuruh orang yang bernama Kujira Nami untuk menembakkan meriam. Tembakan itu mengenai kedai Akabeko. Untungnya saat penembakan terjadi Kenshin dan yang lainnya sudah pergi dari sana. Setelah itu polisi datang dan segera memeriksa Bukit Leno, tempat yang disinyalir penembakan berasal. Kenshin dan Sanosuke pun ikut bersama para polisi itu. Sesampainya di sana, para polisi tak menemukan bekas senjata yang dipakai untuk menembak, tetapi mereka hanya menemukan kertas bertuliskan Jinchu atau penghakiman manusia. Kenshin teringat masa lalunya di mana dia juga melakukan hal yang sama setelah membunuh korbannya. Ia lalu melemparkan kertas bertuliskan Ginchu tersebut. Kenshin menyadari bahwa ada seseorang yang ingin balas dendam kepadanya. Saat istirahat, Sanosuke bertanya pada Megumi tentang bekas luka Kenshin yang gak hilang-hilang. Dokter Megumi berkata bahwa bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan takkan menghilang. Sampai kemarahan itu meredah, lalu Sanosuke menghampiri Kenshin yang lagi duduk sambil megangin pipinya. Dia meminta Kenshin untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Tak lama kemudian seorang murid dojo datang dengan luka cukup parah, dan berkata bahwa dojo Mikawa diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Kemudian Kenshin dan Sanosuke segera bergegas menuju ke TKP. Di tengah jalan mereka bertemu dengan polisi yang akan menuju ke rumah Kapol Huramura. Akhirnya Kenshin pun memutuskan menuju kediaman Huramura sementara Sanosuke ke Dojo Maekawa. Ternyata anak buah Enishi yang bernama Kyoto Otowa sedang menyerang kediaman Huramura dengan senjatanya. Saat dia akan membunuh istri dan anak Huramura, Kenshin datang dengan cepat dan menghalanginya. Kemudian mereka berdua pun bertarung. Sementara itu anak buah Enishi yang bernama Banjin ini sedang menyerang dojo Mikawa. Ia dengan mudah mengalahkan semua murid dojo, serta membuat pemimpin dojo Mikawa terluka parah. Beberapa saat kemudian Sanosuke datang ke tempat itu namun seperti biasa. Ia terlambat dan hanya bisa marah-marah. Keesokan harinya Kenshin yang sedang berjalan sendiri, bertemu dengan Enishi yang sedang menunggunya di atas jembatan. Kenshin terkejut melihat Enishi yang merupakan adik iparnya. Enishi berkata bahwa dia pergi ke Shanghai, dan kembali untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Selain itu ia juga mengancam akan menyakiti orang terdekat Kenshin. Kemudian Enishi lalu pergi. Kenshin kembali ke dojo Kamiya dengan hati yang galau. Setelah merenung beberapa jam akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenshin berkata bahwa serangan yang terjadi belakangan ini adalah untuk membalas dendam kepadanya oleh seseorang yang bernama Enishi Yukishiro, adik dari Tomoe Yukishiro yaitu istri Kenshin yang tewas oleh pedangnya sendiri. Kenshin menceritakan saat pertama kali ia bertemu dengan Tomoe. Saat itu di sebuah kedai Tomoe sedang diganggu dua orang preman. Kenshin menyelamatkannya bahkan sampai membunuh orang-orang itu. Seiring berjalannya waktu Kenshin semakin dekat dengan Tomoe hingga mereka menikah dan hidup bahagia, tinggal di sebuah rumah di pedesaan. Suatu hari Tomoe bercerita pada Kenshin bahwa dia pernah bertunangan dengan seseorang, namun calon suaminya itu tewas oleh seorang pembunuh bayaran. Kenshin berkata bahwa dia akan menggantikan kebahagiaan Tomoe yang pernah hilang. Awalnya Tomoe bermaksud untuk membalas dendam kepada Kenshin atas kematian Akira Kiyosato calon suaminya itu, namun Tomoe mulai menyadari bahwa Kenshin sangat tulus mencintainya, sehingga ia pun juga memiliki perasaan cinta yang sangat mendalam kepada Kenshin. Setiap malam menuliskan semua perasaan dan kesehariannya bersama Kenshin di buku hariannya. Suatu ketika Kenshin menemukan buku itu, dan mengetahui bahwa calon suami Tomoe adalah orang yang dibunuhnya, dan meninggalkan luka goresan di pipi kirinya. Kenshin mencari Tomoe di dalam hutan di sana. Ia bertemu dan bertarung dengan anak buah Yaminabu. Tak disangka dalam pertarungan itu tiba-tiba Tomoe datang, dan membuat Kenshin tak sengaja menebasnya dengan pedangnya. Kenshin menghampiri Tomoe yang sekarat, lalu temui mengambil sebuah pisau kecil dan membuat luka goresan berbentuk tanda silang di pipinya. Pada saat itu Enishi juga berada di sana dan ia melihat semua kejadian itu. Sejak itulah ia memendam kebencian yang sangat mendalam kepada Kenshin, hingga bertekad akan membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Sementara itu Chou menemui Saito, dan memberikan peta gudang senjata musuh yang berada di Yokohama. Namun ternyata itu adalah jebakan, karena sebenarnya Chou tetap menentang rezim pemerintahan baru. Kemudian Chou pergi ke kediaman Enishi, untuk meminta imbalan atas tugasnya yang telah menjebak Saito. Ia menginginkan salah satu pedang buatan China, bahkan dia menantang Enishi untuk mencoba pedang itu. Di dojo Kamiya mereka kedatangan tamu yaitu Misao dan Aoshi. Kedatangan Misao adalah untuk menyerahkan buku harian Tomoe.
yang diberikan oleh seorang biarawan yang mengenal mendiang Tomoe, lalu buku harian itu pun dititipkan kepada Kaoru. Malam harinya di Yokohama, Saito dan anggota kepolisian datang ke tempat, berdasarkan petunjuk peta yang diberikan oleh Chou. Sesampainya di sana mereka dijebak dan diserang oleh pemimpin mafia Shanghai. Saito bertarung mati-matian menghadapi anak buah Wu Haixin. Jebakan itu bermaksud untuk mengulur waktu di para anggota kepolisian, di mana pada malam itu juga Enishi dan anak buahnya akan melakukan penyerangan ke Tokyo, dan tak lama kemudian anak buah Enishi mulai menyerang dengan menembakkan meriam dan bom molotov. Kenshin segera berlari menuju ke tempat asal tembakan meriam. Di sana Aoshi juga datang untuk membantu Kenshin. Tak lama kemudian Kenshin bertemu dengan tangan senjata, Kujiranami yang langsung menembak dirinya secara bertubi-tubi. Di tempat lain Aoshi datang untuk menyelamatkan warga, lalu ia bertarung dengan anak buah Enishi yang bernama Yatsu. Lalu Misao juga datang untuk membantu Aoshi. Sementara itu di dojo Kamiya, Enishi datang dengan membawa karung. Sanosuke melihatnya lalu segera bertarung dengan Enishi. Tapi Sanosuke bukanlah tandingannya Enishi. Seperti biasa meski udah babak belur Sanosuke masih aja berusaha keras untuk menghentikan Enishi, yang akan membawa Kaoru. Setelah mengalahkan Kujiranami, Kenshin berlari dengan cepat menuju ke dojo Kamiya. Sesampainya di sana Sanosuke dan Yahiko berkata, bahwa Kaoru dibawa oleh Enishi. Kemudian Kenshin membuka karung yang dibawa oleh Enishi, yang ternyata isinya adalah mayat Chou. Kenshin mengambil kertas di mulut Chou, yang bertuliskan Ginchu atau penghakiman manusia. Keesokan harinya Saito yang baru kembali dari Yokohama, ia terkejut melihat keadaan kota Tokyo yang sudah hancur. Saat Enishi akan membunuh Kaoru tiba-tiba saja dia menghentikannya. Enishi teringat kakaknya Tomoe dengan wajah sedih, seakan-akan tidak ingin adiknya membunuh Kaoru. Kembali ke dojo Kamiya, Kenshin menatap tulisan yang terpampang di sana yaitu hidup dalam kebenaran nyata. Kenshin teringat masa lalu saat bersama orang-orang terdekatnya, mereka selalu memberinya semangat untuk hidup. Semua itu membuat hatinya mantap untuk menghadapi Enishi. Kemudian dia pamit dengan Yahiko untuk menyelamatkan Kaoru. Sementara itu di kediaman Wu Haixin, seseorang datang kepadanya untuk meminta pekerjaan. Ternyata dia adalah Sojiro Seta, anak buah Shishio yang paling kuat. Kenshin akhirnya sampai di kediaman Enishi, lalu ia sendirian melawan banyak musuh serta menghadapi Yatsume dan Banjin. Tak lama kemudian Misao datang untuk membantu Kenshin, lalu Saito dan anggota kepolisian juga datang ke tempat itu, dan satu lagi teman yang paling beban, Sanosuke juga datang meski dalam keadaan luka parah. Dengan bantuan mereka, Kenshin bisa langsung masuk ke dalam untuk menemui Enishi. Di dalam ternyata masih banyak musuh yang menghadang. Wu Haixin dan anak buahnya menembaki Kenshin bertubi-tubi.
Namun Kenshin dengan lincah menghindarinya, bahkan dengan cepat ia menjatuhkan senjata Wu Haixin. Kemudian Kenshin terkejut melihat Sujiro Seta ada di sana. Sedangkan Saito bertarung melawan Banjin. Namun musuh masih terus berdatangan, sehingga Sojiro mempersilakan Kenshin untuk menemui Enishi, sementara dia yang akan mengurus anak buah Wu Haixin. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, pertarungan antara Kenshin melawan Enishi. Dengan emosi dan dendam yang membara, Enishi menyerang Kenshin dengan agresif. Akhirnya Kenshin berhasil menjatuhkan Enishi dan membuatnya tak berdaya. Lalu Enishi mengambil sebuah pedang kecil. Ia berlari dan menusuknya. Kenshin yang sengaja diam tak menghindar. Kenshin minta maaf kepada Enishi. Lalu tiba-tiba Wu Haixin menembak Kenshin dari belakang. Dan saat ia akan menembak Enishi juga, tiba-tiba Kaoru datang menghentikannya, hingga Kaoru terhempas. Dan saat Wu Haixin menembak Kaoru, tak disangka Enishi melindunginya, sehingga punggungnya terkena tembakan. Enishi yang marah kepada Wu Haixin lalu memukulinya bertubi-tubi. Kaoru melihat hal itu menyuruh Enishi untuk menghentikannya. Kenshin lalu menahannya dan mengucapkan terima kasih padanya, karena telah melindungi Kaoru. Di sini Enishi mulai menyadari ketulusan Kenshin hingga membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Cubapi, mun yan 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 na 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 na.